Selamat datang di video kami, di mana kita akan menjelajahi jejak Islam di Prancis. Melalui perjalanan ini, kita akan menelusuri sejarah penyebaran Islam di negara Prancis. Mari kita bersama-sama meresapi keberagaman dan kontribusi yang membentuk kisah unik perjalanan Islam di negeri Menara Eiffel ini. Diperkirakan Islamisasi di Prancis dimulai pada masa Perang Salib, sekitar abad 11 sampai 13 Masehi. Setelah itu, Islamisasi berlanjut pada tahun 1830, ketika para imigran Muslim datang membawa barang dagangannya ke Prancis. Yang pertama disebut Islamisasi melalui perang, dan yang kedua disebut Islamisasi melalui perdagangan. Pada periode-periode berikutnya, Islamisasi di Prancis terjadi melalui dakwah dan pernikahan. Oleh karena itu, diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya, populasi Muslim di Prancis akan mengalami pertumbuhan angka yang signifikan. Dengan berkembangnya agama Islam di Prancis, ternyata umat Islam di sana saat ini menghadapi permasalahan yang cukup pelik, khususnya larangan berjilbab bagi muslimah. Larangan berjilbab di Prancis diduga merupakan upaya Barat untuk memaksa umat Islam melanggar hukum Islam. Namun, nampaknya umat Islam di Prancis masih tetap eksis hingga saat ini dan mampu bertahan dalam keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Proses penyebaran dan adaptasi Islam di Prancis merupakan sebuah fenomena yang perlu diteliti secara mendalam. Periode dan tempat yang relevan dalam hal ini adalah Prancis pada abad ke-20 yang menjadi salah satu negara di Eropa Barat yang paling tertutup terhadap kebudayaan luar. Yang melingkupi terjadinya fenomena ini adalah peningkatan ketegangan antara Prancis dan negara-negara Muslim sejak tahun 1945. Pada tahun 1945, Prancis berusaha untuk menegaskan kendali mereka atas wilayah-wilayah terkenal di Maghreb dan Timur Tengah seperti Maroko, Aljazair, dan Suriah. Prancis juga bertujuan untuk meningkatkan nilai politik dan ekonomi mereka di kawasan ini. Pada saat yang sama, Prancis juga memiliki kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan kendali atas wilayah-wilayah ini karena pertumbuhan populasi Muslim di Prancis. Motivasi dan kepentingan yang mendasari pengenalan dan adaptasi Islam di Prancis adalah untuk memastikan bahwa Prancis tetap menjadi negara dominan di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh Islam. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara Prancis dan negara-negara Muslim, serta untuk memastikan bahwa Prancis dapat terus beroperasi di wilayah-wilayah ini. Kondisi yang memaksa Prancis untuk mengenal dan adaptasi Islam adalah pertumbuhan populasi Muslim di Prancis yang meningkat secara signifikan pada tahun 1960-an. Perubahan ini terjadi melalui imigrasi, sebagian besar dari bekas koloni Prancis di Afrika Utara. Meski sudah ada sejak Perang Dunia I, umat Islam baru tiba dalam jumlah besar di Prancis pada tahun 1960-an. Ketika pemerintah memberikan suaka kepada ratusan ribu warga Aljazair yang ikut berperang di pihak Prancis dalam Perang Kemerdekaan Aljazair tahun 1954 sampai 1962. Pada tahun 1960-an, Prancis juga membuka pintunya bagi tenaga kerja imigran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sedang berkembang, sehingga mendatangkan 1 juta lebih Muslim dalam 1 dekade. Pertumbuhan ekonomi mulai surut, namun pada saat itu umat Islam sudah tinggal di hampir seluruh kota besar dan kecil di Prancis. Dengan hanya sedikit orang yang memilih untuk pulang, Prancis perlahan menyadari bahwa sebagian besar komunitas Muslim telah menetap di negara tersebut untuk tinggal. Sejak tahun 1970-an, sebagian besar negara di Eropa seperti Prancis telah memberlakukan undang-undang nihil imigrasi, namun populasi Muslim di negara tersebut terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, pendatang ilegal, dan pengecualian yang mengizinkan penyatuan kembali keluarga imigran. Pengecualiannya memperjelas bahwa bahasa Prancis. Selanjutnya ada profil aktor yang terlibat. Yang pertama ada pemerintahan Perancis. Pemerintah Perancis yang memberikan suaka kepada para imigran atau orang-orang Algeria yang ikut berperang di pihak Perancis di Perang Kemerdekaan Algeria pada tahun 1954 sampai 1962. Selanjutnya ada Musa bin Nusayr. Strategi Musa ibn Nusayr melibatkan pendekatan diplomatik dan pendidikan. Ia mendorong dialog antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Perancis, sambil mendukung pendidikan agama Islam untuk
untuk memahamkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad fokus pada keberhasilan militer dan strategi penaklukan. Melalui kampanye militer yang cerdik, ia berupaya memperluas wilayah pengaruh Islam di Perancis, seraya menciptakan stabilitas untuk memungkinkan penyebaran ajaran Islam. Selanjutnya ada Abdurrahman al-Ghafiqi. Abdurrahman al-Ghafiqi lebih menonjolkan peran pertahanan. Strateginya melibatkan membangun pertahanan yang kuat untuk melindungi komunitas muslim di Perancis, sekaligus mempromosikan toleransi dan kerjasama dengan masyarakat non-muslim. Selanjutnya yang terakhir yaitu imigran Afrika Utara. Imigran Afrika Utara fokus pada integrasi sosial dan budaya. Strategi mereka mencakup berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat Perancis, membangun jembatan budaya, dan memberikan contoh positif agar agama Islam dapat diterima secara luas. Namun, di dalam penyebarannya, Islam juga menghadapi beberapa tantangan. Pada tahun 1970, terjadi bom ekonomi di Eropa yang dimana situasi tersebut mengalami persoalan mengenai pengangguran. Prancis mulai mencari cara untuk memulangkan kaum imigran dan membuat aneka perundungan yang memperketat masuknya imigran. Di sisi lain, persoalan baru muncul karena warga Aljazair yang berpihak pada Prancis selama Perang Kemerdekaan, termasuk di Algeria disebut kaum Harkis, dan tidak dapat kembali lagi ke negara asalnya karena mereka dianggap sebagai pengkhianat, sementara di Prancis pun mereka diterima dengan setengah hati. Tantangan ini makin diperparah dengan terjadinya serangan WTC di Amerika pada tahun 2001 yang membuat umat Islam di negara Eropa mendapat banyak tekanan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami melalui sejarah dan keberagaman Islam di Prancis. Semoga video ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang harmoni antara budaya dan nilai-nilai yang bersama-sama kita bina. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.